I got my head out the sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari lokal B1 S1 Kebidanan, yang dimana kami beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Saya Niki Bunga Ismeriana. Saya Sarifan Nurul Putranata. Saya Dewi Indrawati. Saya Rizky Rayu Putri. Saya Salsabila Melia. saya Feni Kusumawati Putri. Saya Maria Septiani. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme persalinan vertex. Berikut adalah pembahasannya. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang diakhiri dengan pengeluaran bayi cukubulan, keluarnya plasenta, dan selaput janin dari dalam tubuh ibu. Ada 5 faktor yang mempengaruhi persalinan normal, yaitu janin, jalan lahir, kontraksi uterus, posisi dan status emosional ibu. Dengan adanya interaksi yang sinkron pada 5 faktor tersebut, persalinan per vagina secara spontan dapat terjadi. Presentasi vertex merupakan area kubah yang dibatasi anterior oleh frontanel anterior dan jahitan koronal, posterior oleh frontanel posterior dan jahitan lamboid dan lateral dengan 2 garis yang melewati epimesia parietal atau disebut juga presentasi kepala. Situasi saat melahirkan dalam presentasi vertex adalah janin berada dalam posisi yang membujur, vertikal dengan posisi kepala berada di bawah dan kepala memasuki panggul terlebih dahulu. Oksiput calvarium janin adalah penanda yang digunakan untuk menggambarkan posisi tersebut. Ketika oksiput menghadap simfisis pubis, posisi ini disebut direct oksiput anterior, dan ketika oksiput berada di antara spina ischiadica dan simfisis, maka disebut right or left oksiput anterior. Sebelum kami menjelaskan mekanisme persalinan vertex, di sini kami akan menjelaskan bagian anatomi panggul dan kepala bayi terlebih dahulu. Anatomi tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari 3, yaitu os coxae, os sacrum, dan yang terakhir oxosigis. Os coxae terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Kemudian di sini juga ada namanya Hodge 3, yaitu berukuran 10 cm yang sejajar dengan spina ischiadica, dan Hodge 1 berukuran 11 cm dan Hodge 2 berukuran 12 cm. Hodge 4 sejajar dengan Hodge 1 melalui ujung oxosigis. Anatomi kepala bayi. Ukuran kepala bayi terdiri dari occipital ke bregmatica atau sering disebut suboccipitobregmatica yang berukuran 9,5 cm. Di sini juga ada UUK atau ubun-ubun kecil yang sering disebut fontanella minor. Ada juga suboccipitofrontalis, ukurannya 11,75 cm, dan yang terakhir suboccipitomento yang ukurannya 13,5 cm. Mekanisme persalinan vertex. Yang pertama adalah tahap engagement. Tahap engagement di mana tahap kepala sudah masuk pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun. Tahap ini disebut tahap descens. Pada saat tahap descens, posisi sutura sagittalis melintang sejajar dengan sumbu jalan lahir, maka disebut skinclitismus. Yang kedua, saat kepala janin mendekati promotorium, maka disebut asynclitismus anterior. Dan saat kepala janin mendekati simfisis, maka disebut asynclitismus posterior. Yang ketiga, tahap fleksi. Ketika kepala janin sudah mendekati spina ischiadica, maka janin akan melakukan fleksi atau dagu mendekati dada janin. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Yang keempat, putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam terjadi dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan jalan lahir. Yang kelima, tahap ekstensi. Tahap ekstensi merupakan tahap kebalikan dari fleksi, yang dimana pada tahap ini, dagu janin akan menjauhi dada janin. Setelah tahap ekstensi, maka kepala janin akan lahir. Yang keenam, tahap putaran paksi luar, yang dimana bau menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Jadi pada tahap ini kepala janin akan memutar kembali menyesuaikan dengan posisi tubuh janin.
Yang ketujuh, tahap eksklusi. Tahap eksklusi dilakukan dengan cara tangan kanan atau tangan dominan penolong menjepit ketiak bagian bawah bayi, dan tangan yang satunya berada di simfisis, lalu janin lahir seluruhnya dengan parietal. Sekian video dari penjelasan kami mengenai mekanisme persalinan vertex. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalam.